Ya, melanjutkan yang minggu kemarin dan sebagai persiapan untuk menghitung daya dukung pondasi, maka pada hari ini kita lanjutkan materi tegangan geser pada tanah. Ya, saya skip screen saja, tegangan geser pada tanah. Oke, apa itu tegangan pada geser pada tanah? Ya, kurang lebih adalah tegangan geser pada tanah ini itu menunjukkan kekuatan tanah, gitu ya, kekuatan tanah. Ya, dan nanti akan mendasari perancangan fondasi, slope stability, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Baik, ini mungkin sebagai pengantar ilustrasi. Ya, ini adalah salah satu contoh yang sebelah kiri ya, yang A ini. Ya, ini adalah satu contoh kelongsoran pada sebuah lereng galian. Misalkan ya, ini awalnya kan begini ya. Ini ada digali, kemudian ini longsor. Terjadilah sebuah kelongsoran seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari samping itu sebenarnya gini. Ya, ini. Nah, awalnya di sini. Begitu digali kemudian jadi longsor, inilah ada bidang longsor di sini. Nah, ini sehingga ini lari ke situ, longsor ke situ. Nah, kenapa kok ini bisa longsor? Berarti tanahnya kan tidak kuat ya, kalau begitu. Kenapa ini bisa longsor? Berarti tanahnya tidak kuat. Nah, nggak kuatnya itu terjadi di mana kan gitu. Nah, ini kan masa tanah ini kan lari ke sana ya. Akhirnya nanti kan begini bentuknya. Ini ini begini kan ya. Jadi ini turun dari sini ke sini turun. Ya. Nah, ini tanah di sini diam, tetap pada tempat semula. Yang ini adalah longsor kan begitu. Nah, batas antara diam dan longsor kan ada namanya, ini namanya, kalau longsor namanya sliding failure plane ya. Plane itu kan bidang ya, bidang. Jadi inilah bidang bidang keruntuhan sliding ya, bidang keruntuhan sliding. Ini ada di sini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah terjadi gaya geser di sini. Jadi tanah itu punya tegangan geser ya, geser batas ya. Kemudian akibat dari galian ini terjadi di sini juga terjadi ini adalah tegangan geser yang terjadi misalnya, pada bidang yang sama. Nah, ini terjadi tegangan geser terjadi. Nah, antara yang terjadi dengan kekuatan tanahnya itu harusnya lebih besar kekuatan tanahnya. Jadi kalau misalkan Tmax itu yang terjadi itu lebih besar dari tegangan geser failure batas, maka ini runtuh kan gitu ya. Kalau tegangan geser yang terjadi maksimum itu lebih kecil dari tegangan geser batas yang dipunyai oleh tanah, nah ini aman kan. Ya, seperti itu yang terjadi. Demikian juga dengan yang tadi ini misalkan pondasi. Ini pondasi. Di sini ada tegangan tegangan ya, tegangan maksimum akibat gaya luar ya. Seperti kemarin kalau ini ada P, ini luasannya A, maka tegangan maksimum dengan P per A kan begitu ya. Ini terjadi di sini. Kalau ini kecil tidak apa-apa kan. Tapi kalau semakin besar terjadilah keruntuhan, ambrol. Jadi tanah pilihnya itu naik, fondasinya turun. Nah, tanah di sini diam, tanah di yang ini lari ke sana. Nah, di antaranya itu keruntuhannya terjadi misalnya ada bidang geser juga di sini, di sepanjang ini. Nah, ini ada bidang geser. Nah, ini ada bidang geser, ada geser. Ini ada gaya geser. Nah, ini di sini adalah gaya geser batas, ini juga ada geser batas, gaya geser batas. Nah, sementara yang menyebabkan runtuh itu adalah akibat gaya luar ini kan, di sini di bidang yang sama terjadi
tegangan geser maksimumnya. Tegangan geser maksimumnya. Sama, kalau tegangan geser maksimumnya itu lebih besar dari tegangan failure, maka runtuh, kan gitu ya. Kalau tegangan geser yang terjadi itu lebih kecil dari tegangan geser, ya, maka aman, gitu ya. Jadi tanah itu mempunyai kuat geser batas. Ini kuat geser batas. Ini disebut sebagai tegangan geser F-nya itu failure pada saat runtuh. Ya, jadi batas pada saat runtuh. Nah, sebelum kita ke berarti ini kan ini tergantung apa kan begitu nanti begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini mungkin kita balik lagi tadi mungkin agak kita lewat lagi konsep yang ini. Kita punya tegangan normal, kita punya tegangan geser. Apa bedanya dengan tegangan normal dengan tegangan geser? Seperti ini tegangan normal. Karena apa? Gaya dibagi luasan, di mana gaya sama luasan itu tegak lurus. Jadi kalau gayanya itu arahnya ke sini, misalkan ya, luasannya itu adalah yang ini, berarti ini arah gaya dan luasan kan saling tegak lurus posisinya. Nah, ini disebut sebagai tegangan normal. Tegangan normal, tegangan maksimum, tegangan itu disebut sebagai tegangan normal. P per A. Nah, apa yang disebut sebagai tegangan geser? Tegangan geser itu kalau gaya sama bidangnya, A-nya ini, itu tidak tegak lurus, tapi sejajar. Jadi misalkan gayanya saya sebut F, bidangnya tetap A. Ini tetap sama aja, gaya persatuan luas. Cuma arahnya itu kalau yang P-nya ini tegak lurus terhadap bidang A, ya, kalau ini sejajar. Maksudnya sejajar seperti apa? Jadi misalkan kalau ini ada buah benda begitu, kita dorong sebesar F ke arah sana. Nah, gaya geser yang kita lihat itu yang di sini. A-nya itu adalah bidang kontak ini. Nah, bidang gesernya itu sejajar dengan gayanya. Itu disebut sebagai tegangan geser. Kalau tegangan normal itu adalah gayanya itu tegak lurus terhadap bidang yang diacu. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah bedanya adalah tegangan geser dengan tegangan normal. Dan nanti akan juga saling berkaitan antara besarnya tegangan geser dengan tegangan normal itu ada kaitannya. Oke, baik. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi ini yang pertama perlu diingat, ini konsep tegangan normal, ini adalah tegangan geser ya. Tegangan normal adalah gayanya tegak lurus terhadap bidang luasan. Kalau gaya geser adalah gayanya adalah sejajar dengan bidang atau luasan yang ditinjau. Gitu. Nah, kemudian kita punya istilah ini, kembali lagi ke sini. Ini adalah tegangan geser maksimum yang dimiliki oleh tanah. Dan ini merupakan fungsi dari parameter lain, jadi kohesi, tergantung dari besarnya kohesi tanah. Kemarin sudah praktikum ya, sudah ada UCT, direksi, dan macam-macam. Nah, nanti ada dua parameter ini yang menentukan. Ini ada V, bukan diameter ya. V. Nah, V ini. Ini sudut geser dalam. Nah, tegangan geser ini merupakan fungsi dari kohesi dan sudut geser dalam. Nah, sehingga dua parameter ini, parameter kohesi dan sudut geser dalam itu yang menentukan parameter kekuatan tanah. Parameter kekuatan tanah. Nah, ini sangat penting. C dan V ini menjadi sangat penting, dan nanti kalau sudah merencanakan fondasi atau tembok penahan tanah atau apapun lah analisa kelongsoran, C dan V tanah ini adalah yang memegang peranan yang paling utama.
Ya, jadi intinya hari ini saudara mengenal 3 parameter ini. Satu, kuat geser tanah. Yang kedua, parameternya yaitu kohesi dan sudut geser C dan B. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Oke. Ini adalah contoh borlog. Nah, seharusnya saudara nanti kalau sudah selesai praktikum itu borlog ya, borlog ini kebetulan hanya untuk yang 5 meter, kalau saudara kan lebih dalam ya. Nanti ada seperti ini yang betul contohnya, ini ada deskripsi tanah apa simbolnya, kemudian deskripsi tanahnya, kemudian adalah physical properties ya, saudara yang hitung kemarin ada air, SR, EGS, kemudian ada output limitnya, RLPN gimana, kemudian ini odometer test itu adalah tes konsolidasi. Nah, dan yang hari ini ya, parameter dalam semester ini parameter terakhir yang kita bahas adalah strength test. Jadi tes kekuatan tanah ini, tes kekuatan tanah. Parameternya apa? Ini ada C, ada V, ada Q. Dan ini nanti tesnya didapatkan dari 3 macam, bisa dari direct shear test atau uji geser langsung, kemudian dari triaxial test, kemudian dari unconfined compression test atau UCT. Ya, ini adalah disebut juga uji tekan bebas, uji tekan bebas. Nah, kesemuanya ini 3 tes ini hanya mencari ini aja sebenarnya. Berapa nilai V, berapa nilai C. Nah, kalau nilai V kan satuannya derajat, nah, nilai C satuannya kilogram per cm persegi atau kilonewton per meter persegi, ya, atau ton per meter persegi. Nah, kalau V satuannya adalah derajat. Nah, 2 ini aja dari yang ini yang dicari. Nah, slide-slide berikutnya akan menjelaskan bagaimana prinsip dasar mencari nilai C dan V dari directional test, triaxial test, dan unconfined compression test. Dan ini nanti kalau pada kenyataannya seperti prakteknya nanti ini misalkan sampel diambil dari 0,5 meter sampai 1 meter, ini nilai yang dimasukkan di sini. Ini jenis tesnya UU. Apa itu UU? Nanti akan saya jelaskan. Ini sampel 2,5 sampai 3 meter, nilainya ini kan begitu ya, seperti ini. Seperti ini. Ini ada keterangannya kalau UU seperti ini ya, deteksi TDS, kemudian yang lain, oh enggak, yang lain hanya untuk parameter dasar ya, seperti physical properties dan ada limit. Oke, baik. Kita kembali ke sini, ke bagaimana cara mencari V dan C dari macam-macam 3 tes itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah definisi kuat geser tanah adalah ya, ini kuat geser tanah ya, kuat geser tanah adalah ya kemampuan internal tanah per unit area ya tadi kan, berarti kan per unit area pada sebuah massa tanah yang dapat menahan keruntuhan atau sliding sepanjang bidang. Ya, bidang yang ditinjau ya tadi kan seperti tadi saya ada A gitu ya. Nah, dan ini nanti banyak dipakai untuk soil stability, itu seperti kelongsoran yang tadi saya. Kemudian bearing capacity itu adalah didukung didukung pondasi. Slope stability itu untuk kelongsoran yang tadi. Jadi apa yang sini istilah soil stability ini merupakan ini di dalamnya ada daya dukung pondasi, slope stability atau kelongsoran,
atau lateral tekanan tanah ke samping. Nah, untuk tekanan tanah ke samping tidak diajarkan di Mektan, mungkin nanti di rekayasa fondasi di semester berikutnya. Jadi kuat geser tanah itu yang ini disebut sebagai ini tadi. Nah, ini menjadi sangat penting. Ini adalah kekuatan internal tanah untuk menahan gaya geser yang terjadi di dalam massa tanah. Nah, ini adalah persamaan dasarnya, ya, persamaan dasarnya, yaitu tegangan geser batas itu, value itu sama dengan kohesi ditambah dengan tegangan normal dikalikan dengan tangan V. Nah, ini yang paling utama ini. Ini adalah yang paling utama. Nanti dibawa sampai kemana-mana, sampai S2, S3 ini paling dasar. Jadi kekuatan geser tanah itu merupakan fungsi dari kohesi ditambah dengan tegangan normal, ini kohesi tegangan normal, dikalikan dengan tangan V. Ya. Jadi kalau kita pakai seperti dulu waktu SMA ya, persamaan garis lurus ya. Misalkan ini Y-nya, ini kan fungsinya. Ini adalah konstantanya, tegangan normal ini adalah X, tangan V ini adalah konstanta juga. Ya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini X-nya. Jadi kalau di yang konstanta, ini tangan V ini kan ini adalah slope-nya, ini adalah konstantanya. Jadi kalau kita gambar nanti akan seperti ini. Ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini persamaan garis lurus kan? Ya. Nah, garis lurus seperti sama, ini adalah konstantanya, pertemuan dengan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Nah, ini adalah kemiringannya. Kemiringannya ini adalah slope-nya ini adalah tangan V. Ya, tangan V. Nah, V nanti derajat kalau dikalikan tangan kalau ketemu sebuah rasio, sebuah angka, sebuah konstanta. Jadi ini adalah F ini apa? Tegangan geser value tadi sama dengan kalau ini berarti sini adalah tegangan normal, sumbu X-nya, sumbu Y-nya ini adalah tegangan geser. Ya. Jadi fungsi dari X-nya itu tangan V. Kalau kita ditulis terbalik kan sebenarnya gini ya. Tangan V, X plus J kan begitu ya kalau waktu di SMA dulu gitu. Nah, X-nya ini adalah tegangan normal. Jadi semakin besar tegangan normal, semakin besar kuat geser tanah. Semakin besar nilai C, semakin kuat gesernya semakin besar. Semakin besar nilai V, ini juga semakin besar. Ya. Jadi kalau C-nya semakin besar, V-nya semakin besar, maka kuat tanah itu semakin kuat, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau tegangan gesernya semakin besar, tegangan normal semakin besar, maka kuat gesernya semakin besar. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kalau maksudnya di dalam ini seperti grafik ini. Nah, nanti setelah ini mungkin ada grafik yang lebih jelas ya. Oke. Nah, jadi ini adalah sebenarnya fungsi garis lurus ya, fungsi garis lurus. Yang tergantung nilainya dengan tegangan normal. Dan kita punya konstanta yang disebut sebagai kohesi. Nah, tapi perlu diingat ya, kita waktu kemarin itu kan mengenal ini. Tegangan total. Jadi kalau kemarin kita menghitung itu kan kalau dalam sebuah massa tanah ya semakin ke dalam kan kita bisa menghitung tegangan total, kita bisa menghitung tegangan efektif, dan kita bisa menghitung tegangan air. Karena di dalam tanah itu ada rongga yang terisi air, ya. Di mana tegangan total sama dengan tegangan efektif tambah air. Nah, tegangan ini sama dengan gaya normal yang di sini kita bahas tadi. Nah, ini.
Nah, kalau ininya tidak efektif, bukan tegangan efektif, maka di sini ya bukan tegangan efektif. Nah, kalau misalkan ininya dalam sebuah analisis keruntuhan itu selalu yang dilihat adalah tegangan efektifnya. Kenapa? Masih ingat kembali lagi ke semula, yang tegangan efektif itu adalah tegangan yang terjadi antar butiran, kan begitu. Antar kontak butiran. Maka konsep dari kuat geser failure itu juga harus menggunakan C efektif, tegangan efektif, sama B efektif. Jadi, akhirnya begini, sama dengan C efektif tambah tegangan efektif dari tegangan. Nah, kalau efektif itu kita ganti simbolnya dengan tambah ini ya, tambah tanda petik. Nah, efektif. Nah, inilah yang terjadi di dalam sebuah massa tanah. Kalau ini ada massa tanah, gitu ya, massa tanah. Kemudian ini ada gaya geser sama gaya ini adalah bidang runtuhnya. Maka bidang runtuhnya ini terjadi di sini. Ya, ini A-nya itu A-nya bentuknya seperti ini. Maka di sini ada tegangan failure batas, ini ada tegangan yang efektif yang terjadi. Nah, sebagai contoh, nilai V ini untuk typical value-nya, untuk angka tipikalnya ya, untuk pasir dan lano itu V itu kira-kira 27 sampai 30 derajat ya, V efektifnya ya. Ini ada 30 sampai 35 dan seterusnya. Ini saudara lihat, pasir semakin padat kan semakin kuat, maka nilai V-nya juga semakin tinggi. Ya, pasir ini yang rounded ini yang bentuknya bulat-bulat ini, kalau angular itu pasir yang tajam-tajam ini. Jadi semakin padat nilai V-nya semakin besar, berarti ini juga semakin kuat. Nah, kalau misalkan antara yang bulat-bulat dengan antara yang tajam-tajam, ini juga nilai V-nya akan lebih besar yang tajam-tajam karena sudut geseran antar butirnya lebih kuat. Nah, ini kan lebih naik. Ya, gitu ya. Kemudian ini adalah kerikil. Ini adalah lano. Jadi semakin besar butiran, nilai V-nya semakin besar juga. Semakin kecil butiran, nilai V-nya juga cenderung semakin kecil. Nilai V tadi berkaitan dengan kekuatan geser tanah. Nah, inilah yang sebelah kanan ini adalah grafik tadi, ini sumbu Y-nya tegangan geser. Ini adalah normal stress adalah sumbu X-nya. Ini adalah fungsi yang tadi. Nah, ini adalah fungsi yang tadi. Di mana merupakan fungsi dari C plus tegangan tangan B. Di mana ini adalah parameter tanah, ini juga parameter tanah. Nah, jadi misalkan tanah itu ditekan, ada gaya normal, ada gaya geser di dalam bidang itu, terus naik, maka sebenarnya yang terjadi adalah sebelum tanah itu runtuh, maka dia mungkin posisinya ada di sini. Dan ini kan hanya masalah X dan Y saja ya. Jadi kalau saya punya tegangan normal tertentu, maka tegangan geser bisa kita hitung. Kalau kita punya C dan V-nya, ya tinggal dimasukkan aja. Ini kan sumbu X-nya. Kalau ini saya masukkan, saya punya C dan V untuk tanah tertentu, maka kalau punya tegangan normal berapa, kita tahu ini tegangan gesernya berapa. Nah, semakin besar tekanan ini, semakin besar tegangan normal ini semakin naik, maka posisi A-nya akan naik terus sampai pada saat posisi batasnya. Ya, ini terjadilah keruntuhan. Dan kemudian kalau sudah runtuh, ya tidak mungkin melewati di sini. Ini tidak mungkin. Jadi kalau ini adalah garis ini adalah fungsi batasnya, kalau yang terjadi adalah gini, tegangan mat itu kan sama dengan C sama plus tegangan tangan V.
Ya, tegangan tangan V. Nah, ini kalau ini naik, ini kan tegangan maksimum semakin naik semakin mendekati tegangan geser. Nah, kalau sudah kena tegangan geser di sini, maka terjadilah keruntuhan. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, untuk mencari nilai C dan V itu bagaimana? Ya, bisa menggunakan salah satunya tesnya adalah direksial. Ini sangat berguna tes ini untuk tanah pasir ya. Tanah pasiran. Bagaimana caranya? Ini diberi gaya pembuahan ya seperti sudah praktikum kemarin. Ini kan kalau kita praktikum kemarin di sini ya posisinya ya. Kalau ini tipe alatnya lain dia di sini sehingga ini nanti ada gaya tekan ke shear box, ini namanya shear box. Kemudian ini ada gaya, ada P ya. Di sini kan ada A. Maka di sini akan terjadi tegangan normal. Kemudian digeser dengan gaya F, maka di sini akan terjadi tegangan geser pada bidang itu. Nah, dengan 3 kali, pertama kan dibebani berapa, sebuah beban berapa gitu misalkan ya, maka akan saya punya tegangan 1. Ya. Kemudian ini digeser, kan semakin besar tegangan, semakin besar gaya ini kan berarti gesernya ini kan kekuatan gesernya kan yang terjadi semakin besar juga. Nah, ketika ini digeser pada saat itu terjadilah keruntuhan sehingga saya mendapatkan sigma 1. Ini kemudian tak ganti beban lagi kedua. Ada 2. Saya dapat geser 2. Nah, pertanyaan saya gini. Kira-kira ini kalau beban yang membebani ini semakin besar, gaya geser yang menyebabkan ini runtuh atau ini bergeser ke sana, itu semakin besar apa semakin kecil? Jadi kalau P-nya semakin besar, kira-kira gaya yang diperlukan untuk menggeser ini sampai terjadi pergeseran, yaitu F. Kalau P-nya semakin besar, F-nya semakin besar apa semakin kecil? Mungkin ada yang bisa jawab? Waktu praktikum kemarin? Kurang keras, Mas? Semakin kecil, Pak. Oh. Jadi gini. Kalau ini saya kasih beban 10 kilo, ya, ini kan saya dorong. Pertama kan diem kan, pada saat didorong pertama kan diem. Terus saya dorong 2 kg, diem 3 kg. Katakanlah runtuhnya pada saat ini sama dengan 10, runtuhnya sama dengan 3 kg runtuh. Ya. Nah, kalau ini saya tambah, bukan 10, saya tambah menjadi 20, kira-kira F yang diperlukan untuk runtuh nanti 3 kilo atau lebih dari 3 kilo? Bisa dijawab tadi? Lebih, Pak. Lebih ya? Iya, Pak. Terus misalkan kita kasih lagi 30. Ya, saya ke 30. Berarti kan ini ditahan lagi lebih besar. Katakanlah yang tadi dari 3 kg ini menjadi 4 kg pada nah, kalau kasih 30, kira-kira yang menyebabkan ini tergeser F-nya, berarti kan kira-kira lebih dari 4 kan? Jadi kenapa kok bisa begitu? Jadi betul jawabannya lebih besar. Kalau ini semakin besar, ini kuncian antara butirannya kan semakin kuat. Ya, ya seperti inilah apa namanya, seperti kita menyeret sesuatu di lantai, ya, menyeret sesuatu di lantai ini kan kalau bebannya ringan kan tariknya kan gampang, ya berarti. Kalau ini bebannya semakin berat, kita nariknya kan semakin beratnya, kurang lebih seperti itu, ya. Bisa berhasil menggeserkan semakin berat. Jadi kalau tegangan gesernya semakin besar, sigmanya juga semakin besar. Tegangan misalkan 3 maka ini juga akan semakin besar. Nah, kalau diplot kan begini sama dengan ini.
Ini kan tegangan, ini kan tegangan normal kan geser kan. Jadi semakin besar, nah kan begini. Ini 1, ini kan 2, ini kan ketiga. Nah, ternyata kalau dihubungkan ini merupakan garis lurus. Nah, garis lurus ini ya jadi persamaan tadi sama dengan C plus tangan B. Tegangan normal kali tangan B. Nah, ini C-nya ada di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dengan prinsip seperti ini, maka kita bisa mencari C dan V dari tanah ini. Nah, kan kita tadi dalam praktikum, ya dalam praktikum kan kita kan punya 3 ini. Nah, padahal yang kita tes kan ini tanahnya ini. Nah, ini nanti kita tahu C-nya berapa, B-nya berapa. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita lewati aja mungkin ya. Langsung dari sini cara mencarinya. Ini adalah tegangan normal, ini adalah tegangan geser. Jadi pada saat kita geser itu tadi, ya saya ulangi lagi di sini. Ini F, ini ada P, ini adalah A. Berarti di sini ada tegangan normal, terus di sini ada tegangan geser. Nah, kita punya ini tadi contohnya saya 3 pasang ya, di sini ada 5, contohnya ada 5. Nah, ini kalau digaris ternyata dia merupakan garis lurus. Nah, kalau dari 0 aja ya biar gampang. Nah, itu kan punya data 3 tadi. Ya, ada sigma 1, ada ini, ada 2, ada 2, ada 3. Nah, itu kita minimal 3 ya, nggak boleh 2. Mungkin kalau 2 kan kita nggak tahu, kalau 3 kan bisa jadi gini. Nah, kita interpolasi di begini. Minimal 3, 5 lebih bagus ya, 4 juga, 4 boleh ya. Seperti ini. Ya, ini contoh 1, ini adalah contoh 2. Nah, kalau kita bisa menggambar garis ini, maka ketika kita ngeplot ini kan semua ada angkanya ini ya. Di grafik ini kan ada angkanya. Sehingga kita tahu, oh ini angkanya berapa ini ketemu dengan sumbu Y. Inilah nilai C. Berarti sudah ketemu kan? Nah, sekarang berapa nilai V-nya kan gitu. Dari contoh tanah itu. Ya, gampang, tinggal kita lihat ini slope-nya, kemiringannya ini. Nah, nilai V itu bisa dihitung secara manual, ya. Misalkan manualnya gini. Kita kan punya garis ini ya, kita punya garis ini. Ya, tinggal kita lihat aja kemiringannya ini berapa ya. Kita ambil misalkan ini, kita kan tahu ini delta X-nya berapa. Diambil sembarang aja. Sini kita bikin sebuah segitiga itu. Kita tahu ini ada delta X, ini ada delta Y. Nah, kita tahu kemiringan ini kan tangan V. Berarti tangan V itu sama dengan delta Y per delta X kan? Maka V sama dengan arkes tangan delta Y per delta X. Nah, makanya ketemunya V itu derajat. Ya. Sudah, berarti ini kita tahu C-nya berapa, V-nya berapa dengan menggunakan direct shear test. Ya. Nah, grafik ini yang ini adalah menjelaskan perbedaannya kalau pada saat ini adalah tegangan geser ya, ini adalah deformasi atau displacement. Jadi kalau ini tadi sampelnya digeser F gitu ya, ini kan ini pergerakannya diukur ya. Mungkin tapi nggak perlu sampai ke sana. Intinya pada saat puncak tadi, jadi pada saat digeser itu kan ini kan gesernya pelan-pelan ya. Ini F-nya dinaik, naik, ini geser pelan-pelan pada suatu saat nanti gesernya roll gitu, terus banyak. Nah, ini juga begitu. Jadi deformasinya pelan-pelan terus ambrol ya, ambrol atau terjadi balloon. Nggak usah ke sini terlalu konsep ya, karena kita vokasi langsung aja ke sini. Intinya kita bisa mendapatkan nilai V dan C dari direct shear test atau uji geser langsung.
Caranya diplot seperti itu tadi. Nah, ini sudut, ini adalah ini contoh kedua ya. Ini adalah sampel yang lain seperti ini. Kita lewati aja ini sama dengan konsepnya itu tadi. Nah, ini ada lagi istilah yang baru, ini adalah sudut geser dalam residual. Itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan residual? Ini ada penjelasannya sama dengan yang ini. Jadi pada saat puncak tadi itu kan ambrol ya, terus kemudian ini kan berjalan terus. Jadi pada saat ini berjalan terus, tergeser terus, lah ini ada namanya, pada saat geser ini ada namanya V yang pada saat berjalan ini sudah turun V-nya. Pada saat puncak tadi kan di sini, pas ambrolnya tadi. Nah, pada saat mobilize atau bergeser secara terus-menerus itu namanya ada V residual, atau sisa, residual itu sisa. Nah, itu nanti akan berguna untuk perhitungan-perhitungan yang setelah terjadinya runtuh, ya. Setelah terjadinya runtuh. Nah, kita mungkin tidak perlu ke sana, nanti kalau di S2 saja mungkin di sini. Baik, nah ini adalah contoh praktisnya, ya, contoh praktisnya. Saudara melakukan tes yang sudah seperti saudara lakukan di lab kemarin. Jadi ada sampel, kemudian sampel itu tingginya diukur berapa, diameternya berapa. Dari diameter ketemu A, ya, A sama dengan 1/4 pi D kuadrat, ya. Kemudian ini gamanya dihitung, GS-nya dicari, derajat kejenuhannya dites, tapi ini hanya sebagai data tambahan. Nah, ini yang paling penting. Ini ada tegangan normal, ini adalah tegangan geser. Yang ini saya sebut tadi, ini adalah dengan uji satu ya. Ini berarti kan kita punya tegangan geser 1, tegangan normal 1 kita punya tegangan geser 1, tegangan normal 2 kita punya tegangan geser 2, dan tegangan normal 3 punya tegangan geser 3. Sehingga 0,06 itu kita bisa plot. Nah, ini di titik ini, kita plotnya di sini. Nah, jadi yang digambar itu titiknya dulu ya, bukan garisnya ya, titiknya dulu. Kemudian kita lakukan interpolasi. Garis interpolasi linear. Nah, interpolasi linear inilah kalau di dalam Excel, kalau kita menggunakan Excel kan mesti ada persamaan nih. Y misalkan sama dengan 1,252X plus 0,779 kan gitu ya, ini ya. Nah, misalkan kalau di dalam Excel sudah, maka ini itu adalah C kohesi. Kenapa? Ya ini kan, ya ini tadi, ini kan kohesi. Nah, sedangkan ini itu apa ini? Ini kan AX plus C ya, ini AX plus C. Ini adalah tangan V. Tangan V itu sama dengan 1,252 ini. Nah, berarti ini kemiringannya adalah tangan V. Berarti berapa V-nya? Ya, V-nya arkes tangan. Nah, arkes tangan ketemunya 51. Ini 0,778 ya, ini 0,79 ya, sama ya, pembulatan. Sehingga ini dapat C, dapat V. Nah, inilah cara mendapatkan C dan V dengan menggunakan direct shear test. Sebenarnya kan saya praktikum ini ya, barangkali ada pertanyaan tentang ini, direct shear test ini, mencari C dan V, baik konsep maupun ininya, perhitungannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas? Bisa lanjut? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini nanti akan keluar di ujian saudara. Jadi kalau saudara diketahui ada sebuah hasil tes gitu ya, hasil tes ini sekarang hasil tes direct shear test ya. Ini ada P ya, ini kemudian ada F ya, ini ada A ya. Misalkan ada P1, P2, P3, kemudian kita dapatkan F1, F2, F3. Maka saudara harus bisa menghitung berapa besarnya tegangan normal 1, 2, 3, dengan geser 1, 2, 3,
Terus saudara harus bisa plotkan dalam grafik X dan Y. Di sini adalah tegangan geser, ini adalah tegangan normal. Kan begini ya. Plotkan begini, ditarik garis begini. Nah, saudara harus bisa mencari berapa C-nya, berapa V-nya. Nah, ini harus bisa. Ya. Nah, di depan tadi kita menerangkan konsep kekuatan tanah. Kembali lagi, dengan C plus tegangan normal tangan B. Ya. Jadi ini adalah kuat geser tanah. Ya. Namun di dalam tes direksir tes, ya kan kita melakukan hal yang sebaliknya karena kita kan mencari C dan V kan begitu, mencari C dan V. Kita lakukan sebaliknya, yaitu dengan cara ini tadi. Ini didapatkan dari pengamatan laboratorium, kemudian dimasukkan dalam konsepnya ini ketemulah C dan V. Kalau di lab itu sebaliknya. Nah, nanti kalau saudara kerja, itu menghitung itu ya tinggal ya C dan V itu aja yang dipakai kan gitu. Dapatnya dari mana? Ya dari tes laboratorium, salah satunya adalah direksir tes ini. Baik, saya lanjutkan tes yang kedua. Ini salah satu cara yang lain adalah mencari bisa dengan menggunakan triaxial test. Ini juga saudara lakukan, ya. Nah, triaxial test ini lebih kompleks tata cara dan cara pengamatan tesnya. Kalau triaxial tadi diingat ya, cocoknya untuk tanah pasir ya, tanah pasir. Kalau triaxial test ini bisa untuk semua tanah dengan satu syarat tanahnya itu harus bisa dibuat dalam bentuk sampel ini. Ya, harus bisa berdiri dan dimasukkan dalam membran. Ya. Prosedurnya lebih rumit, tapi ini merupakan standar baku untuk mencari nilai C dan V juga. Ya. Karena ini lebih menggambarkan keadaan tanah sesungguhnya di dalam masa tanah. Kalau triaxial tadi, itu kan kita masukkan sampel digeser kan begitu ya. Nah, kita memaksakan bidang gesernya ada di situ. Nah, kalau triaxial test itu enggak. Jadi kalau masa sebuah tanah ya ini misalkan permukaan tanah ini sampel di dalam tanah. Ini kan ada kemarin sudah saya menghitung ada akibat berat sendirinya kan ada tegangan overburden pressure ya. Kemudian juga akan ada tegangan dari samping. Sehingga kalau misalkan ini ada pondasi begitu ya di sini, terus kemudian ada beban, maka kan ini kan tadi seperti kan salah satunya menggeser kan begitu ya. Nah, nanti di sini ada badan geser. Nah, ini lebih disimulasikan dengan lebih sempurna di dalam sebuah triaxial test. Nah, di dalam triaxial test itu seperti ini, ada sampel massa ini, kemudian ini diberi ada air di luar, ini disebut sebagai sigma 3, tegangan air itu dipompa dengan rupa, kemudian ini juga ditekan, sampelnya dari atas ya di dalam sehingga terjadi kalau ditekan nanti jadi keruntuh di sini. Nah, tanahnya runtuh. Nah, setelah runtuh ini kita nanti bisa mencari nilai C dan nilai V. Nah, besarnya gaya yang nekan ini disebut sebagai diabatoric stress. Nah, ini adalah beban luarnya ya, axial ini adalah deviatoric stress. Tapi tegangan sigma 3 di sini kan ada juga di sini ya. Airnya juga ikut menekan ke bawah. Ini ada sigma 3. Nah, yang menekan sampel ini di sini disebut sebagai sigma 1. Ya, sigma 1 ini sama dengan ini kan ada sigma 3 akibat air juga menekan dari atas ditambah dengan yang dari luar ini sigma D. Nah, kurang lebih seperti ini sehingga nanti bisa digambarkan hubungan juga antara tegangan geser dengan tegangan normal. Ya. Jadi ketika dipasang di set
ditekan pada saat sigma 3 sama dengan sekian gitu ya. Kemudian biasanya ini satu kPa dulu gitu ya. Kemudian ini ditekan sampai runtuh. Kemudian di lagi sigma 3 yang lebih besar, misalkan 2 kPa. 2 kPa terus ditekan lagi sehingga mendapatkan gaya keruntuhan yang lain lagi. Nah, caranya yaitu berarti nanti bisa digambarkan seperti ini pada saat sigma 3 itu kan ada angkanya ya. Ini juga kita plotkan di sini ada sigma 3. Kemudian pada saat runtuh itu sigma 1-nya kan kita bisa hitung. Kemudian sigma D ini kan bahasa Arab dicatat kan. Nah, sigma 3 kan kita sudah tahu set sebelumnya, maka sigma 1 bisa dicari. Nah, ini bisa digambar seperti ini. Setengah lingkaran namanya lingkaran Mohr. Ini adalah sigma 1. Jadi ini cara gambarnya gampang, ini kita dapat sigma 3, ini dapat sigma 1. Kita buat di setengah lingkarannya gitu. Nah, nanti pada saat kita punya sigma 3 yang kedua, pasti kan punya sigma 3 yang sigma 1 yang kedua. Kita buat di buat garis singgung begini. Ini garis singgung apa? Garis singgung adalah yang tegak lurus terhadap jari-jari kan gitu ya. Nah, sudah, ini tadi adalah garis yang sama ini tadi. Ini adalah garis sama dengan tegangan dengan C plus dengan normal tangan V sama. Nah, tujuannya yang mencari garis ini saja sebenarnya. Ya, tujuan mencari garis ini sehingga kita dapat nilai apa? Dapat C, dapat nilai V. Sama persis. Nah, adapun triaksal ada 3 macam. Nanti mungkin nggak perlu saya jelaskan di sini. Grafis-grafisnya mungkin membingungkan. Kita lihat yang praktisnya aja begini, pengertiannya saja. Jadi ada triaksial, dimulai dari sini dulu. Ada triaksial consolidated drain, ada triaksial consolidated undrain, ada triaksial unconsolidated undrain. Yang saudara lakukan praktikum tadi ini, unconsolidated undrain. Jadi apa yang dimaksud unconsolidated? Jadi ketika kita mengaplikasikan sigma 3 dengan tekanan air yang diberikan itu, kita sebenarnya kalau sigma 3 ini kita amati, kita pasang 1 kPa misalkan. Ini tanah ini kan menyusut, terjadi konsolidasi kan. Kalau ada tekanan luar seperti ini, airnya pasti kan keluar. Nah, airnya akan. Nah, kalau unconsolidated undrain itu tekanan apa namanya? Kita tidak amati ini pengaruh terhadap terjadi konsolidasi. Ya, jadi pokoknya sigma 3 diaplikasikan, tekanan pori naik ya tidak masalah. Yang di dalamnya tekanan pori di dalamnya kan pasti naik ya. Nah, kemudian pada saat ini kita nggak perlu tunggu sampai terjadi konsolidasi, ini langsung kita tekan dari atas sampai runtuh. Nah, itulah ini tesnya paling cepat. Ya. Kalau yang ini adalah consolidated undrain. Jadi kita aplikasikan sigma 3, kita tunggu dulu sampai tanahnya terjadi konsolidasi, air porinya keluar dulu, baru kita tekan dari atas. Itu sudah consolidated undrain. Dan tekannya pokoknya ditekan gitu aja. Nah, ini yang paling lama, ini biasanya untuk tes-tes yang diperlukan untuk bendungan, maka triaksialnya harus menggunakan tes consolidated drain. Jadi ketika ketika dikasih tekanan air dari samping itu ada 1 kPa atau 2 kPa atau berapapun, pada saat itu kita amati. Jadi habis kita tekan nggak boleh, habis kita aplikasi sigma 3 nggak boleh langsung ditekan, nggak boleh langsung, tapi ditunggu dulu sampai konsolidasinya itu terjadi. Jadi air pori sudah keluar sehingga tekanan pore pressure-nya sudah tidak ada, baru kemudian kita lakukan penekanan. Dan penekanannya ini tidak boleh cepat, maka sambil ditekan kita amati berapa nilai pore pressure-nya ini. Harus tidak boleh terjadi kenaikan pore pressure, jadi pelan-pelan. Nah, dari situ nanti kita akan dapatkan nilai C efektif sama V efektif. Nah, karena praktikum saudara kemarin hanya yang UU, ini adalah yang paling cepat dan yang paling umum dilakukan di lapangan.
ya, karena ini tidak memerlukan waktu yang panjang. Nah, tapi di sini kita dapatnya nilai C dan nilai V kurang lebih mendekati 0, ya, kurang lebih mendekati 0. Tapi kalau pakai yang paling ini CD ini kita mendapati nilai C efektif dan B efektif. Dan ini lama ya. Bisa sekali tes itu bisa seminggu 2 minggu ya. Karena nunggu ini. Dan kalau untuk praktikum itu enggak praktis, tapi pengertian dasarnya aja cukup awalnya dengan UU dulu. Ya. Ada 3 tes itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi nanti sigma 3 kita dapat, sigma 1 kita dapat, di mana sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah dengan tegangan divateric stress atau sigma D tadi. Terus kemudian kita gambar setengah lingkaran. Ini nanti gambar setengah lingkaran. Ya, mungkin agak sulit kalau diterangkan di sini. Nanti pada saat presentasi hasilnya akan saya koreksi di situ. Jadi saudara ngitung dulu, nanti baru saya jelaskan. Kalau lewat sini mungkin agak sulit ya. Oke, saya teruskan aja dulu. Nah, untuk unconsolidated undrained, maka V-nya itu akan mendekati 0, C-nya sama dengan CU, C undrained ya. Oke, ini nanti kita lihat di hasil tes saudara ya. Oke. Nah, ini tadi adalah dengan tes triaksial ya. Nah, kemudian ada tes yang satu lagi namanya uji tekan bebas kalau bahasa Indonesianya. Tekan bebas atau unconfined compression test. Oke. Saya ulangi lagi, kalau yang direct shear tadi untuk pembasiran, pasir, triaksial itu untuk semua tanah, asalkan bisa berdiri sampelnya. Nah, kalau unconfined compression test atau UCT, atau uji tekan bebas, itu cocoknya untuk tanah lempung. Ya. Kenapa? Kalau nggak cocok untuk tanah pasir kan nggak bisa berdiri di sini. Nanti sampelnya ini taruh di situ. Jadi seperti tes tekan beton itu ya. Jadi kalau lempung kan gampang dibentuk ya. Ini lempung begini. Nah, ini dimasukkan sini, ditekan langsung ya. Jadi sigma 3-nya enggak ada. Ya, sigma 3-nya kan dari udara aja. Jadi sigma 3 ini sama dengan 0 ya, enggak ada. Kalau triaksial tadi kan sigma 3-nya dari tekanan air ya. Kemudian ini ada sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah sigma D. Sigma D itu apa? Ini sigma D itu yang nekan dari atas nih sigma D. Ya. Nah, karena untuk unconfined ini nanti di sini berarti kan sigma 1, di sini adalah sigma 3, mana sigma 1 sama dengan sigma 3 plus tekanan diabatic stress. Diabatic stress itu yang menekan dari luar ya. Nah, kalau ini sigma 3-nya sama dengan 0. Sehingga sigma 1 sama dengan sigma D. Nah, kalau digambar grafiknya nanti begini. Semua sama, sembunyinya tegang geser, semuanya. Nah, kalau sigma 3-nya 0, kan di sini 0, ini di sini sigma 3 0. Kemudian kita punya sigma 1 di sini sama dengan sigma D. Ya. Kita gambar setengah lingkaran begini. Nah, ini nanti akan ketemu gini juga. Ini nanti V-nya sama dengan 0, ini juga ketemu CU. Ya, ini adalah uji tekan bebas. CU adalah kohesi undrained ya. Ingat ya, dari tadi dari depan kita hanya bahas 3 hal ini. Tegangan geser, V, kohesi. Nah, kohesi macam-macam, ada kohesi efektif, ada kohesi undrained. Ini adalah uji tekan bebas. Nah, karena bentuk sampelnya tadi bentuknya seperti ini, jadi tegangan pada saat runtuh itu disebut sebagai QU. Tegangan pada saat runtuh. Jadi kalau sudah plot stress strain kan ya di sampel saudara, bukan ini ya,
Jadi gini, pada saat runtuh inilah ini disebut sebagai QU. Ya. Maka besarnya CU tadi itu sama dengan QU dibagi 2, setengahnya. QU ini adalah sebenarnya adalah ini. QU itu apa? QU itu yang nekan ini. Sigma D ini adalah QU. Ya. Ini sebenarnya adalah menekan sigma D sama dengan QU. Yaitu berapa? Apa itu QU ya? Kuat tekan yang pada saat ini terjadi pada saat runtuhnya itu. Ya, pada saat itu adalah QU. Nah, nilainya CU itu, karena CU ini kan jari-jari. QU ini kan diameter, ya diameter. Ini kan jari-jari, ini kan R, ini diameter. Jari-jari kan setengahnya diameter, berarti kan CU sama dengan QU dibagi 2. Gitu. Prinsipnya dari situ. Oke, ini tadi yang sudah diterangkan. Nah, QU ini, ya maaf, karena QU dan CU tadi itu kan sejenis ya, CU kan sama dengan QU dibagi 2. Ya. Jadi semakin besar C kan semakin besar, semakin kuat tanah ya. Karena fungsinya seperti ini, maka semakin besar QU, maka tanahnya juga semakin kuat. Nah, ini kalau misalkan ini ada tanah lempung dari sangat lunak menjadi keras, maka ya nilai CU-nya ya semakin besar. Maaf, nilai CU maupun QU-nya juga semakin besar. Kalau tanahnya semakin kuat, C-nya semakin besar, Q-nya juga semakin besar. Ini kita, nah gini, kalau kadang kan CU itu kan harus dites dengan 3 macam cara ini ya, ada aksial, ada UCT. Nah, ini kalau ini ada formula yang disampaikan oleh Skempton, ini adalah cara untuk mencari CU kalau kita mengetahui 2 parameter ini, overburden pressure sama plasticity index. Ya, kalau kita punya 2 parameter ini, maka kita bisa mencari nilai CU. Ini adalah nilai pendekatan ya. Jadi misalkan ya, saudara punya sampel tanah, saudara harus menghitung fondasi, membutuhkan nilai CU. Nah, tapi di situ nggak ada tes, tidak ada tes hasil tes yang tadi UCT atau triaksial. Tapi di dalam di data itu saudara ada nilai PI. PI ini kan dari outer limit ya. PI sama dengan liquid limit diulangi plastic limit ya. Nah, saudara punya PI, terus kemudian tanah ini ada kedalaman tertentu. Nah, kedalaman tertentu kan saudara bisa menghitung tegangan overburden sama dengan gamma efektif kalikan H ya. Maka kalau misalkan Z ya berarti gamma efektif kalikan Z. Nah, saudara bisa ini berarti kan tegangan overburden-nya bisa diketahui. Kalau ini ada, maka saudara bisa menebak, oh CU-nya sekian. Nah, saudara sudah tahu CU bisa menghitung fondasi. Ini adalah pendekatan untuk mencari CU. Ya, kita lewati aja ini. Nah, ini satu lagi, satu poin terakhir. Ini. Kalau saudara punya tanah lempung seperti tadi, ya, ini khusus untuk tanah lempung ya. Saudara tes sampai runtuh QU, maka QU sampai runtuh QU ya, maka saudara dapat CU. Ini tanah asli. Kemudian tanah ini saudara hancurkan, saudara padatkan lagi di lab. Jadi tanahnya sudah rusak, tapi kemudian saudara bisa padatkan, dites lagi. Dites lagi. Jadi tanahnya sudah rusak, kemudian dibentuk ulang, dites lagi dengan QU. Maka nilai QU ini disebut sebagai QU remolded. Remolded itu sesudah rusak dicetak lagi. Kalau QU yang awal ini adalah QU yang masih asli. Nah, ternyata walaupun itu dibentuk dan dipadatkan lagi seperti semula, nilai QU-nya itu berubah. Jadi
QU asli dibagi dengan QU yang sudah remote sudah tercetak tadi, itu ternyata berbeda. Jadi struktur tanahnya sudah berubah, walaupun dipadatkan lagi bentuk semula, itu menghasilkan kohesi atau menghasilkan QU dan kohesi yang berbeda. Nah, itulah disebut sebagai sensitivity. Ya. Jadi kalau sudah rusak, walaupun dipadatkan lagi seperti semula, ya tidak bisa kembali ke semula. Nah, sensitivity dari masing-masing tanah itu berbeda-beda. Ya, ada yang sedikit bedanya, ada yang sampai separuhnya, ada macam-macam. Nah, ini ada disebut sebagai sensitivity skala skill ya. Ini adalah ada yang para extra quick, ada very quick, ada yang medium, ada yang sedikit sensitifnya. Nah, ini berbeda-beda. Kalau di tanah di sini mungkin nggak begitu bedanya, nggak begitu banyak. Jadi kalau saudara nanti cari di YouTube ada namanya quick clay itu di Eropa sana itu bisa perbandingannya ini bisa sampai 64, jadi 1/64-nya kalau bisa. Jadi di sana awalnya sangat keras, tapi begitu kena gangguan menjadi sangat tidak kuat, jadi bisa longsor. Saudara di YouTube cari aja quick clay, itu longsoran masif yang pernah terjadi di Eropa disebabkan oleh adanya quick clay. Nah, ada satu tes tambahan, ini biasanya menggunakan alat seperti ini, kemarin sudah tidak praktikum, untuk ini adalah untuk mencari strength test juga, mencari CU yang dicari dengan namanya shear andrin, ini adalah kohesi andrin. Jadi ada bilah-bilah seperti ini, ditancapkan dalam tanah, kemudian ini diputer, terjadilah pergeseran di tanah, keluar namanya parameter SU. Ini juga kilonewton per meter persegi atau kilogram per sentimeter persegi. Ini nanti bisa digunakan sama dengan C. Ini sangat cocok untuk ke lapangan, jadi nggak perlu bawa sampel, dibawa aja tanah lapangan, diputar di situ, nanti akan ketemu nilai SU. Ini baik, sebagai kesimpulan terakhir, untuk parameter kekuatan, apa aplikasi parameter kuat geser tanah, yaitu ada C, ada V, itu nanti bisa desain untuk fondasi dangkal, fondasi bor, timbunan, stabilitas lereng, dan lain-lain. Nah, jadi kita kalau kembali lagi ke kesimpulan awal, kuat geser tanah itu dinyatakan dengan tegangan geser failure, ini merupakan fungsi dari tegangan normal. Sehingga kalau digambarkan begini, tegangan geser, ini tegangan normal. Jadi sumbu Y ini merupakan fungsi dari tegangan normal. Bentuknya bukan lurus, di mana konstanta yang ada di dalamnya adalah nilai C dan nilai V. Ya, jadi ini sebagai penutup dari materi hari ini. Untuk ini untuk lebih memperkuat lagi, ini adalah PR untuk dikumpulkan untuk minggu depan. Ya, sudah sekali latihan, juga sekaligus belajar untuk nanti UAS ya. Kita harus bisa mengerjakan ini. Ini aja yang dikerjakan, salah satu nomor saja. Ya, kerjakan yang ini aja. Jadi di sini ada ukuran spesimennya, ini direct shear test ya. Kemudian nanti ini direct shear test, ini ada gaya normalnya berapa, ada kalau ini saya sebutan saya ini P ya, ini sebutan F, sehingga nanti saudara diminta membuat plot antara tegangan geser dengan tegangan normal begini, terus kemudian yang dicari ini C dan V-nya berapa. Ya, ini tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan. Minggu depan, kalau ada yang pertanyaan bisa ditanyakan lagi ke saya. Baik, ini akhir dari materi hari ini. Terus nanti kita ketemu lagi ya jam 10, ini kita break dulu, nanti kita lagi ketemu jam 10.
Jam 10 masing-masing kelompok nanti perlu mempresentasikan apa yang sudah dilakukan pada waktu praktikum. Ya, kita ini nanti break. Ketemu lagi jam 10 untuk siap-siap masing-masing kelompok mempresentasikan. Oke, sebelum ke sana silakan kalau masih ada yang belum jelas tentang materi hari ini, terutama mencari C dan P. Silakan kalau ada pertanyaan atau pertanyaannya nggak terlalu teknis apa, umum, tapi masih terkait dengan materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya. Jadi saya belum bisa mengukur ya hari ini apakah saudara sudah memahami ini atau enggak, saya belum tahu karena juga saya tahunya nanti kalau saudara sudah mengerjakan tugas itu. Terus untuk yang minggu kemarin kan saya ada ini ya materi distribusi tegangan dalam tanah ya. Ada yang ditanyakan dari soal dari yang sudah dikerjakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti sudah bisa. Saya cek juga beberapa sudah ini. Oke, baik kalau begitu kelas ini saya akhiri. Ketemu lagi nanti jam 10. Ini Zoom-nya ini saya set 5 jam. Saudara bisa pakai ini nanti masuk lagi atau bagaimana. Ini tapi sementara saya nanti quit ya. Tapi Zoom meeting-nya enggak saya end, ya saya sebentar. Kayaknya harus saya ini karena saya rekam ya. Baik, ini nanti saya end meeting, nanti kemudian saya buka lagi ya. Saya buka lagi jam 10. Oke. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Sampai ketemu jam 10 nanti.